Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan persiapan penilaian tengah semester di PTS Ganjil. Kita mulai pada part yang pertama ini untuk bab bilangan. Oke. Yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama di sini soalnya negatif 12 dikurang 17 dikurang negatif 25. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama di sini perhatikan negatif 12 langsung kita tulis saja. Kemudian di sini ada dikurang. Nah, untuk dikurang ubah operasi pengurangannya ya menjadi operasi penjumlahan. Nah, di sini dikurang ini kita ubah jadi tambah. Nah, karena dikurang jadi tambah, maka yang mengurangnya ini 17-nya ini juga kita rubah. 17 ini positif dirubah jadi negatif ya, jadi negatif 17. Nah, ini sama, dikurang kita rubah menjadi tambah. Kemudian yang ini negatif 25 kita ubah juga menjadi kebalikannya, yaitu positif 25. Nah, jika positif jangan diubah menjadi negatif ya. Kalau positif biarkan saja positif ya. Nah, di sini negatif 12 ditambah negatif 17. Ya, tinggal ditambahkan aja ya. Karena sama-sama negatif maka hasilnya juga pasti negatif ya. Negatif 29. Lalu kita jumlahkan dengan 25. Negatif 29 ditambah 25. Seperti kita negatif itu seperti utang ya. Jadi kita punya utang 29, kemudian kita punya uang 25. Nah, utangnya berarti masih ada 4. Nah, inilah hasilnya. Negatif 4. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua, review yang kedua. Sisipkan lambang kurang dari atau lebih dari agar pernyataan berikut ini bernilai benar. Nah, untuk menyelesaikan ini, Mister jelaskan dengan bantuan garis bilangan seperti ini ya. 3.6. 3 kita tandai bilangan yang pertama 3, kemudian bilangan yang kedua 6. Fokus pada bilangan yang pertama 3 ini posisinya bagaimana dengan yang bilangan yang kedua yaitu 6. Posisinya di sebelah kiri ya. Karena posisinya di sebelah kiri maka 3 ini lebih kecil daripada 6. Nah, kita tulis simbol lebih darinya ya, atau dimaknai lebih kecil ya. Jadi 3 lebih kecil dari 6 ya. Membaca yang tepatnya kurang dari 6 ya. Nah, berikutnya 0 dengan negatif 1. 0 bilangan yang pertama, negatif 1 bilangan yang kedua. Fokus pada bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama ini posisinya di sebelah kanan ya daripada bilangan yang kedua. Maka 0 ini lebih besar dari negatif 1. Kita tulis lebih dari 0 lebih dari negatif 1. Begitu juga dengan yang lain ya, negatif 4 dengan negatif 8. Negatif 4 di posisi kanan berarti negatif 4 lebih besar, lebih dari negatif 8. Begitu juga dengan negatif 5 dengan negatif 7. Negatif 5 di sebelah kanan maka dia lebih besar ya. Negatif 5 lebih dari negatif 7. Mudah bukan? Nah, berikutnya soal nomor 3. Pada sebuah rumah, suhu di ruang tamu 44 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di dalam freezer. Jika suhu di dalam freezer negatif 15 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang tamu? Nah, perhatikan nih, dengan menggunakan garis bilangan, kita tandai 0 di sini. Kemudian yang di sebelah kanan pastinya positif, ini adalah ruang tamu. Kemudian yang di sebelah kirinya negatif, di sebelah kiri dari 0 kan negatif. Ini berarti freezer ya. Freezer suhunya ke kiri karena negatif 15 derajat ya. Nah, perhatikan di sini suhu di ruang tamu
bukan 44 derajat Celcius ya, tapi di sini 44 derajat Celcius lebih tinggi. Karena lebih tinggi berarti arahnya ke kanan ya, 44 langkah ya, ke kanan 44 langkah karena dia lebih tinggi. Kalau lebih rendah berarti ke kiri ya. Nah, jadi di angka berapa ini suhu dari ruang tamu? Nah, kita hitung ya. Negatif 15 ya, suhu ruang tamunya berarti negatif 15. 44 ini ke kanan berarti ditambah 44. Nah, kita punya utang 15, kita punya uang 44, maka masih ada uangnya ya, yaitu 29 derajat Celcius ya. 44 dikurang 15 ya. Inilah suhu pada ruang tamu ya. Oke. Berikutnya nomor 4. Operasi simbol ini ya, berarti kalikan bilangan pertama dengan negatif 4. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Maka hasil dari negatif 6 ditambah 4, kemudian ada simbol ini, negatif 7 adalah, nah perhatikan di sini, kalikan bilangan pertama dengan negatif 4. Nah ini bisa kita tulis seperti ini ya. Negatif pertama bilangan pertama dengan negatif 4 ini kita kalikan ya. Itu makna dari kalimat ini ya. Kemudian di sini jumlahkan hasilnya ya. Bagaimana jumlahkan hasilnya? Ya, hasilnya ini kemudian kita tambah. Tambah dengan apa? Ya, dengan bilangan yang kedua. Nah, sekarang mana bilangan yang pertama? Nah, ini bilangan yang pertama dan yang ini adalah bilangan yang kedua. Oke ya. Nah, negatif 6 ditambah 4 berarti negatif 2 ya. Kemudian negatif 7 ya. Inilah bilangan yang pertama. Kita letakkan pada kotak yang kita sudah siapkan. Kemudian bilangan yang kedua juga pada kotak yang sudah kita sediakan. Nah, kita tinggal hitung di sini. Negatif 2 dikali negatif 4. Negatif dikali negatif positif ya. Jadi 2 dikali 4 8 ditambah negatif 7. Nah, berapa nih 8 ditambah negatif 7? Ya, 8 dikurang 7 yaitu 1. Nah, inilah hasilnya. Bisa ya? Nah, berikutnya soal nomor 5. Hasil dari 4 ditambah 16 dibagi negatif 2 dikurang 8 dikali 6. Nah, perhatikan di sini tentu kita ingat kembali di sini mana operasi yang harus kita dahulukan. Dengan cara bagaimana? Amati dua operasi ya. Di sini operasi tambah kita amati dengan operasi bagi. Mana yang didahulukan? Ya, tentu saja bagi ya. Nah, sekarang kurang dengan kali. Mana yang didahulukan? Ya, kali. Nah, yang belum dihitung ditulis saja ya, 4 ditambah. Nah, kita hitung yang ini ya. 16 dibagi negatif 2. Bilangan positif dibagi bilangan negatif. Negatif hasilnya ya. Nah, 16 dibagi 2 8. Jadi negatif 8. Kita beri tanda kurung ya. Nah, kemudian dikurang 8 dikali 6 48. Oke, sekarang kita hitung nih. 4 ditambah negatif 8, punya uang 4, punya utang 8. Berarti kita masih punya utang 4. Kemudian, nah ingat kembali nih, supaya memudahkan operasi pengurangan ini kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, karena pengurangan diubah jadi penjumlahan, maka bilangan 48 juga kita rubah. 48 positif kita rubah jadi negatif 48. Nah, kita tinggal hitung ya. Negatif 4 ditambah negatif 48 sama-sama negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berapa 4 ditambah 48? 52 ya. Jadi negatif 52. Oke, lanjut pembahasannya ya.
Soal nomor 6, FEB dari 30, 75, dan 105 adalah, nah di sini Mister menggunakan cara tabel ya. Pada buku tulis kita buat seperti ini tabelnya, 30, 75, 105. Nah, dari ketiga angka ini kita bagi berapa nih? Nah, di sini ada cirinya nih, 30 satuannya 0, 75 satuannya 5, 105 satuannya 5. Oh, ini berarti ketiga bilangan ini habis dibagi 5. Begitu ya. Kita hitung sekarang, 30 dibagi 5, 6. 75 dibagi 5, 15. 105 dibagi 5, 21. Nah, sekarang dari ketiga bilangan ini habis dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 3 ya. Nah, oke, kita hitung. 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, 5. 21 dibagi 3, 7. Nah, untuk FEB yang kita gunakan hanya bilangan membagi ya, yang dapat membagi seluruhnya. Nah, FEB-nya kita tulis di sini yaitu 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? 15. Oke, inilah FEB dari ketiga bilangan ini. Berikutnya soal nomor 7. Soal cerita, Edo membaca buku di perpustakaan setiap 6 hari sekali, Adi setiap 4 hari sekali, dan adik setiap 8 hari sekali. Nah, ini kalau soalnya seperti ini ya, berarti kan terjadi pengulangan kegiatan ya. Ya kan? Nah, karena terjadi pengulangan kegiatan, maka inilah disebut dengan, ini termasuk soal KPK ya. Nah, sekarang kita cari KPK-nya dari 6, 4, dan 8 pada buku tulis, buat tabel seperti ini. Nah, kemudian 6, 4, dan 8 ini kita bagi berapa? Ya, karena ketiganya bilangan genap, berarti habis dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Nah, sekarang 3, 2, 4. Kita bagi berapa lagi? Oke, di sini kita lihat dua angka ini, 2 dengan 4, masih habis dibagi 2, ya kan? Nah, 3 dibagi 2 tidak habis, jadi 3-nya ditulis saja. 2 dibagi 2, 1. Oh iya, karena 3 ini tidak habis dibagi 2, maka 2-nya ini kita tandai ya. Kenapa ini ditandai? Nah, bisa dicek ya pada video sebelumnya tentang bagaimana menentukan FEB dan KPK ya. Oke, kita lanjut. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oke. Nah, untuk KPK, KPK-nya yang mana nih? Nah, untuk KPK ya seluruhnya ya. Maksudnya bagian yang bilangan yang membagi, kemudian sisa pembagiannya ya, yaitu 3 dikali 1 dikali 2. Ini kita kalikan seluruhnya. 2 kali 2 dulu, kemudian 3 dikali 1 dikali 2. Jadi 4 dikali 6, 24. Oke, ini KPK-nya. Nah, 24 ini berarti apa? Ya, perhatikan di sini kalimat selanjutnya ya. Jika pada tanggal 26 Juli mereka membaca buku di perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan membaca buku di perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, 24 ini berarti mereka akan membaca buku di perpustakaan bersama-sama lagi setelah 24 hari. Nah, kalau tanggal 26 Juli itu mereka membaca bersama-sama, maka 24 harinya berapa? Berarti kan 26 Juli ditambah 24 hari, ya kan? Caranya bagaimana? Juli itu 31 hari, ya kan? Nah, berarti 26 Juli supaya 31 ditambah 5 hari, ya kan? Nah, karena sudah digunakan 5 hari, berarti 24 hari ini tinggal 19 hari, ya kan? 5 ditambah 19, 24, ya. Nah, 19 harinya ini adalah tanggal pada bulan setelah bulan Juli, yaitu 19 Agustus. Oke, jadi mereka akan membaca buku di perpustakaan bersama-sama lagi
pada tanggal 19 Agustus. Mudah bukan? Ya, insya Allah mudah ya. Nah, jika dirasa kurang dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan simak lagi videonya ya. Diulang sampai betul-betul bisa dipahami. Oke, kita masuk pada pembahasan nomor 8 nih ya. Agar terbentuk bilangan pecahan 5/9, maka banyak kotak yang harus diarsir lagi adalah, nah kita hitung nih ada berapa kotak yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kotak yang diarsir. Kotak seluruhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6 kali 6, 36. Berarti 15/36. Nah, ini akan, apakah 15/36 ini senilai dengan 5/9? Tidak senilai ya. Nah, perhatikan nih. 5/9, perhatikan, 9 kita kalikan dengan 4, 36. Ternyata 5 dikali 4 bukan 15, ya kan? Nah, di sini yang kita hitung adalah, yang kita cari terlebih dahulu adalah penyebutnya ya. Karena kotaknya ini tidak mungkin berubah atau bertambah ya. Maka penyebutnya ini yang kita cari. 9 dikali berapa yang hasilnya 36. 9 dikali 4 ya. Nah, maka pembilangnya juga sama, kita kali 4. 5 dikali 4 20. Nah, ternyata di sini cuma 15. Berarti butuh berapa lagi? Kita arsir. Ya, banyak kotak yang harus diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 lagi. Ya, 5 kotak ya. Karena di sini harusnya 20, sedangkan di sini baru 15/36 ya. Berarti butuh 5 kotak lagi. Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Bentuk desimal dari 2/3 dengan pembulatan sampai 3 desimal. Nah, di sini kita akan mengubah nih 2/3, kita ubah ke dalam bentuk desimal. Tapi di sini ada catatannya nih, sampai 3 desimal. Artinya 3 angka di belakang koma. Kita bagi ya. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak cukup ya. Kita tambahkan 0 di sini, maka di sini 0, 20 dibagi 3, 6. 6 dikali 3, 18. Lalu kita kurang 20 dikurang 18, 2. Tambahkan 0 lagi, 20 dibagi 3, 6. Dikalikan jadi 18, dikurang lagi jadi 2, tambahkan 0. 20 dibagi 3, 6. Dikali 3, 18. Kita kurang, tambahkan 0. Jadi 20 dibagi 3, 6 lagi. Nah, di sini kita harus mencari sampai 4 angka di belakang koma ya. Jadi tidak boleh hanya sampai 3 angka di belakang koma, karena kita akan membulatkan 3 angka di belakang koma. Maka harus kita hitung sampai 4 angka di belakang koma ya. Nah, 6 kali 3 18 ini dan seterusnya. Nah, berarti 0,6666 dan seterusnya. 3 angka di belakang koma, kita tulis dulu ya, sampai 2 angka di belakang koma, 0,66. Nah, untuk angka yang ketiga di belakang koma ini, nah ini harus kita pertimbangkan apakah angka 6 ini tetap 6 atau 6 ini akan ditambah 1. Nah, 6 ini akan tetap atau ditambah 1 tergantung angka yang di belakang angka 6 ini. Nah, angka yang ini, ya kan? Nah, apakah angka ini kurang dari 6? Jika kurang dari 6, maka akan tetap bilangan yang ini, ya. Nah, jika lebih atau sama dengan 5, maka ditambah 1. Nah, ini 6 ya, lebih dari 5 berarti angka 6
dari 3 angka yang di belakang desimal ini kita tambah 1 jadi 7. Nah, inilah hasilnya 0,667. Lanjut, nomor 10. Pada sebuah taman terdapat 15 jenis tanaman bunga. Setelah seminggu ternyata 3 jenis tanaman mati. Nah, perhatikan di sini ada 15 bunga. Kemudian ada setelah seminggu ada 3 yang mati. Berarti di sini masih tersisa 12 tanaman yang hidup, tanaman bunga yang hidup, ya kan? Nah, yang ditanya di sini persentase tanaman yang masih hidup berapa persentasenya. Nah, untuk mencari persentase bentuk ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Yang ditanya itu adalah tanaman yang hidup berapa? 12 ya, berarti 12 per berapa nih? Nah, per keseluruhan, berapa keseluruhan tanamannya? 15, berarti 12 per 15. Bisa dipahami ya? Nah, karena kita akan mengubah ke dalam bentuk persentase, maka tinggal dikalikan saja 100%. Nah, ini tinggal kita sekarang kita tinggal hitung saja ya. 12 per 15 dikali 100%. Berapa? Nah, kita sederhanakan dulu nih, 12 dengan 15. Masing-masing dibagi berapa? Masing-masing kita bagi 3 ya. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Kemudian 100 ini kita bagi 5. 100 dibagi 5, 20. Nah, 4 dikali 20, 80%. Nah, persentase tanaman yang hidupnya itu berapa? Ya, 80%. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, selanjutnya nomor 11. Nah, kita akan menghitung berapa nih hasil tambah dan kurang dari pecahan campuran seperti ini. Nah, untuk menghitungnya pertama kita hitung bilangan bulatnya dulu ya. Kita tulis angka 5 bilangan bulatnya. Kemudian di sini kan pengurangan ya, kita ubah jadi tambah. Nah, di sini negatif 4, berarti ini juga negatif 4 kita rubah menjadi kebalikannya, yaitu 4 ya. Nah, untuk yang tambah tidak usah dirubah, jadi tambah 2. Nah, di sini tidak ada bilangan bulatnya, berarti tidak usah. Kemudian sekarang pecahannya 1/4 kita tulis. Sama ya, ini pengurangan kita rubah jadi tambah. Di sini negatif 2/3. Nah, negatif 2/3 dirubah juga menjadi bilangan kebalikannya, yaitu positif ya. Jadi positif 2/3. Ditambah tidak perlu dirubah 3/5. Kemudian yang ini tidak usah karena lebih sederhana ya, dikurang 1/6. Nah, kita hitung sekarang 5 ditambah 4 ditambah 2 itu 11. Ditambah, nah untuk menghitung ini kita cari nih, kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ya, tinggal dicari KPK-nya saja. Berapa KPK dari 4, 3, 5, dan 6 ya. Silakan dihitung ya. Insya Allah bisa nih cara menghitung KPK-nya. Berapa? 60. Nah, sekarang kita akan menentukan pembilangnya. Caranya 60 dibagi 4 berapa? 15 dikali 1, 15. Tulis di sini 15 tambah. Sekarang 60 dibagi 3, 20 dikali 2, 40. Sekarang 60 dibagi 5, 60 dibagi 5, 12. 12 dikali 3, 36 ya. 60 dibagi 6, 10 kali 1, 10. Nah, begitu ya. Sekarang kita hitung. Jadi 11 ditambah, nah berapa nih? 15 ditambah 40 ditambah 36 dikurang 10. 81/60 ya. Nah, ini kita ubah dulu ke pecahan campuran ya.
Jadi berapa nih? 81 per 60. 81 dibagi 60 itu 1. Sisanya berapa? Ya, 81 dikurang 60. 21 per 60. Nah, perhatikan di sini 11 ditambah 1, 12 ya. Nah, di sini 21 per 60 ini perlu disederhanakan. Masing-masing dibagi 3 ya. 21 dibagi 3, 7. 60 dibagi 3, 20. Jadi 7 per 20. Jadi hasilnya sama dengan 12, 7 per 20. Bisa ya? Nah, berikutnya soal nomor 12. Sekarang perkalian pecahan campuran. Nah, di sini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 1 dikali 3. 3 ditambah 2, 5. Kita tulis 5 per 3. Kita kali dengan 3 per 7. Kemudian kita bagi. Nah, ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4, 2 dikali 7, 14 ditambah 1, 15 per 7. Nah, di sini ada pembagian pecahan, maka di sini kita harus rubah menjadi bentuk perkalian ya. Nah, kita tulis dulu 5 per 3 dikali 3 per 7. Nah, kita rubah jadi kali, maka 15 per 7 kita tulis secara terbalik ya. 7 per 15. Lalu di sini kita tinggal sederhanakan ya. 7 dibagi 7 habis ya. Begitu juga dengan 3 ya. 3 dibagi 3 ya. Jadi masing-masing ini 1, ini juga 1. Nah, sekarang 5 dikali 1 kali 1 itu 5 per 1 kali 1 kali 15, 15. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Nah, inilah hasilnya 1 per 3. Sekarang nomor 13. Akan dibagikan bantuan 50 kg beras kepada 3 keluarga. Keluarga A mendapat setengah bagian, keluarga B 1 per 5 bagian, dan sisanya untuk keluarga C. Berapa kilogram beras yang diterima keluarga C? Nah, keluarga A ini setengah ya. Kita tinggal kalikan saja dengan total berasnya ya, 50 kg. Setengah dikali 50 sama dengan 25 kg. Begitu juga dengan yang B-nya ya, 1 per 5 dikali dengan 50 sama dengan 10 kg. Untuk mencari banyak beras ya yang diterima keluarga C, berarti 50 dikurang dari beras A dan B ya, 25 ditambah 10. Kita dapatkan di sini 50 dikurang 35 sama dengan 15 kg. Inilah banyak beras yang diterima oleh keluarga C ya, 15 kg. Berikutnya nomor 14. Pada hari Senin, hafalan Quran Ahmad sebanyak 160 halaman. Jika Ahmad menambah hafalannya sebanyak 5% setiap hari dari hafalan hari Senin, maka berapa halaman banyak hafalan Ahmad pada hari Kamis? Nah, perhatikan di sini Ahmad menghafal setelah hari Senin sampai hari Kamis itu kan berarti Selasa, Rabu, Kamis ya. Berarti di sini sebanyak 3 hari. Kemudian persentase hafalannya berapa? Nah, berarti selama 3 hari 3 hari dikali per harinya itu 15%. 3 hari dikali 15% berarti 5% berarti 15% ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa banyak hafalan dari Ahmad ya. Nah, kita gunakan persentase tadi 15% ini kita kalikan dengan 160 halaman ya, karena di sini tertulis 5
setiap hari dari ya hafalan hari Senin ya. Berarti 15% dikali 160. 15% kita ubah menjadi pecahan biasa, 15 per 100 dikali 160. Kita sederhanakan, coret nolnya, kemudian kita bagi 5. 15 bagi 5 3, 10 bagi 5 2. Kita sederhanakan lagi, 16 dengan 2 masing-masing dibagi 2. 16 dibagi 2 8, 2 dibagi 2 habis, nggak usah ditulis. Jadi di sini 3 dikali 8 sama dengan 24. Nah, jadi banyak hafalan Ahmad pada hari Kamis adalah 160 ditambah dengan banyak hafalan selama 3 hari, yaitu 24 ya. Jadi 184 halaman. Itulah banyak hafalan Ahmad seluruhnya pada hari Kamis. Bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Ya, semoga PTS-nya hasilnya maksimal ya. Jangan lupa banyak belajar, banyak latihan, dan simak video ini berulang supaya betul-betul dapat dipahami. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya pada part yang kedua tentunya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.